Pernah nggak sih kalian lihat sebuah gunung terus kepikiran, ini ceritanya apa ya? Nah, di Jawa Barat ada satu gunung yang puncaknya itu baru awal dari sebuah kisah yang luar biasa. Kali ini kita bakal kupas tuntas lapisan-lapisan cerita dari Gunung Gede. Sebuah gunung yang ternyata jauh lebih dari sekedar batu dan tanah. Yap, kalau dilihat dari jauh, Gunung Gede ya kelihatannya kayak puncak megah lainnya aja. Keren buat para pendaki. Siluetnya juga indah banget pas matahari terbenam. Tapi, itu baru kulit luarnya aja. Inilah yang bikin ceritanya jadi seru. Gimana kalau gunung ini ternyata juga sebuah naskah suci bagi peradaban kuno? Sebuah laboratorium alam raksasa, dan bahkan sebuah cetak biru untuk masa depan kita. Nah, yuk kita mulai telusuri bareng-bareng. Oke, kita mundur jauh ke belakang, jutaan tahun yang lalu. Kisah Gunung Gede ini sama sekali nggak dimulai dengan tenang. Awal mulanya adalah api, ledakan, dan kekuatan bumi yang sangat dahsyat. Gunung Gede ini menjulang setinggi 2.958 meter di atas permukaan laut. Lokasinya juga strategis banget. Ada di perbatasan antara 3 kabupaten di Jawa Barat, Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dan ternyata, posisi inilah yang jadi kunci dari banyak perannya nanti. Kalau dari sisi geologi, Gede ini tipenya stratovolcano. Gampangnya gini deh, bayangin aja tumpukan lapisan lava dan abu yang terus-menerus keluar, mendingin, dan mengeras selama ribuan tahun. Nah, tumpukan itulah yang ngebentuk kerucut raksasa yang kita lihat hari ini. Dan yang paling penting, gunung ini belum pensiun, dia masih aktif. Keunikannya ini makin kelihatan jelas kalau kita bandingkan sama kembarannya, Gunung Pangrango. Mereka ini kayak kakak adik, tapi sifatnya beda jauh. Pangrango itu udah tidur pulas, udah lama banget gak aktif. Sementara Gede, dia masih menyimpan energi vulkanik yang tersembunyi di bawahnya. Sejarah mencatat, letusan pertamanya terjadi di tahun 1747. Sejak itu, dia udah beberapa kali batuk-batuk sampai letusan terakhirnya di tahun 1957. Walaupun udah lebih dari 60 tahun tenang, para ahli geologi menegaskan kalau status aktifnya itu nggak pernah dicabut. Dia ini cuma raksasa yang lagi istirahat. Oke, cukup soal geologinya. Sekarang kita bergeser ke cerita manusianya. Karena jauh sebelum para ilmuwan datang dengan peralatannya, masyarakat Sunda kuno udah punya hubungan yang dalam banget sama gunung ini. Dalam sebuah naskah kuno dari abad ke-15, Bujangga Manik, gunung ini disebut sebagai Bukit Agung, yang artinya gunung besar atau gunung yang agung. Ini bukan sekedar nama loh, ini adalah sebuah pengakuan atas keagungannya dan posisinya sebagai titik pusat dalam pandangan dunia Kerajaan Sunda Pajajaran. Bagi masyarakat Sunda kuno, Gede tuh kayak pusat dari alam semesta mereka. Pilar spiritualnya, tempat para dewa bersemayam. Mereka percaya kalau gunung inilah yang menjaga keseimbangan alam, dan yang paling vital, dia adalah sang penjaga sumber air yang menghidupi semua lembah di bawahnya. Nah, waktu terus berjalan, kita masuk ke era kolonial. Di sini, identitas Gunung Gede mulai bergeser lagi. Dari sebuah objek spiritual, dia berubah jadi subjek penelitian ilmiah yang super menarik buat para ilmuwan dari Eropa. Gelombang baru ini dimulai tahun 1819. Seorang ilmuwan bernama C.G. Rainworth, yang juga pendiri Kebun Raya Bogor, melakukan pendakian ilmiah pertama. Dan penemuannya itu benar-benar membuka mata dunia. Setelah itu, wah, para peneliti lain berdatangan, dan lereng-lereng Gede pun seolah disulap jadi salah satu laboratorium alam tertua di Indonesia. Jadi apa sih yang mereka temukan di sana? Ternyata isinya adalah harta karun, berupa keanekaragaman hayati yang luar biasa dan formasi geologi yang unik. Disinilah mereka mulai memecahkan teka-teki tentang botani, geologi, dan iklim tropis. Ini benar-benar jadi babak baru dalam kisah si Gunung Gede. Cerita kita berlanjut ke era modern. Di masa ini, semua nilai yang kita bahas tadi, geologis, budaya, dan ilmiah, akhirnya mendorong lahirnya sebuah gerakan baru, gerakan untuk melindungi warisan yang tak ternilai ini. Dan perjalanannya itu nggak sebentar, butuh waktu lebih dari 1 abad. Dimulai dari zona lindung sederhana di tahun 1889, kesadaran akan pentingnya Gede terus tumbuh. Statusnya terus ditingkatkan, sampai akhirnya di tahun 1980, dia diresmikan sebagai Taman Nasional. Dan puncaknya, sekarang, Gede diakui dunia sebagai cagar biosfer UNESCO. Keren banget kan? Kenapa sih perlindungan ini penting banget? Karena hari ini, Gunung Gede itu berfungsi kayak menara air raksasa bagi jutaan orang di Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Bukan cuma itu, dia juga jadi benteng terakhir buat spesies langka seperti owa Jawa dan bunga Edelweiss Jawa yang sangat ikonik.
Jadi, dari semua perjalanan cerita ini, apa yang bisa kita simpulkan? Intinya adalah, Gunung Gede bukanlah satu entitas tunggal. Dia punya paling tidak 4 wajah yang berbeda, dan semuanya itu saling terhubung membentuk satu warisan yang utuh. Coba kita satukan semuanya. Gede adalah kekuatan geologis yang membentuk lanskap. Ia adalah pusat budaya yang memberi makna bagi kehidupan. Ia adalah laboratorium yang melahirkan banyak pengetahuan baru. Dan sekarang, ia adalah ikon konservasi yang memberi kita harapan untuk masa depan. 4 identitas dalam satu warisan yang hidup. Nah, ini yang akhirnya bikin kita berpikir, kalau satu gunung saja bisa menyimpan begitu banyak cerita tentang api, kepercayaan, penemuan, dan pelestarian, coba bayangkan kisah apa yang sebenarnya tersimpan di lanskap sekitar kita sendiri, yang mungkin selama ini hanya menunggu untuk diungkap?